wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 kelas B. Jadi di video kali ini kami akan mewawancarai para generasi muda terkait pemilu 2024. Sebelumnya Kak Benama siapa? Nama saya Nabia Yusria Ginalga, tapi panggil aja Alia. Dari fakultas apa? Dari Fakultas Ilmu Pendidikan. Oke, baik. Dengan Kak siapa? Kak Caca. Baik, kali ini saya berbicara dengan Kak siapa? Baik, perkenalkan saya Hepsi dari Fakultas Olahraga dan Kesehatan. Baik, sebelumnya dengan Kak siapa? Kak, baik. Dari fakultas mana? Fakultas Olahraga dan Kesehatan. Baik, salam kenal, saya Dandi dari Fakultas Hukum. Oke Kak, baik, sebelumnya dengan Kak Sapa dan dari fakultas apa? Dari Fakultas Sastra Budaya, nama saya Lia. Sama dari Fakultas Sastra Budaya, nama saya Lulu. Sama dari Fakultas Sastra Budaya, saya Vera. Sebelumnya salam kenal Kak. Oke, sebelumnya dengan Kak siapa? Perkenalkan, nama saya Marhanelia Indah dari jurusan Sosiologi semester 1. Baik, kali ini saya berbicara dengan Kak siapa? Rani. Radi. Ini Kak sedikit mau bertanya tentang pemilu. Ya. Pertanyaan pertama, bagaimana Kak pandangan tentang pemilu tahun 2024? Pandangan saya tentang pemilu tahun 2024 ini, sebenarnya saya tuh tidak terlalu suka politik ya, jadi cuman lihat-lihat di TikTok aja sih, tapi kayaknya seru sih, kayak dapat kalau konten-konten baik itu kayak dari tiga calon itu kayak ada fans-fansnya begitu di TikTok yang kayak bawa kalah, ini agak lucu aja sih melihat lorong PIT itu. Bagaimana pendapat Kak terhadap pemilu di tahun 2024 nanti? Baik, pendapat saya mengenai pemilu tahun 2024 ini sebenarnya berjalan dengan lancar, baik. Mengingat paslon-paslonnya menurut saya menurut jejak digital mereka banyak prestasi, background mereka memang background orang-orang berpendidikan. Jadi sayangnya saat kita memilih pemilu, kita bingung. Ini kita memilih contohnya seperti Sandiaga Uno, kan backgroundnya memang sudah terjun ke dunia politik lebih dahulu, dan menurut saya Sandiaga Uno juga kan banyak skandal, ada beberapa skandal. Jadi untuk kita para mahasiswa yang masih awam mengenai pemilu atau apapun itu masih bingung cara pemilihannya bagaimana. Baik, kira-kira bagaimana pandangan Kak tentang pemilu 2024 nanti? Oke, menurut saya untuk pemilu 2024 nanti mungkin dari masyarakat ingin pemilu yang lebih transparan lagi agar nantinya siapapun yang terpilih nanti itu bisa memberikan kontribusi yang nyata dan tidak hanya banyak kata-kata. Saya ingin bertanya tentang pandangan Kakak terhadap pemilu 2024 nanti bagaimana? Untuk yang pemilu tahun 2024 nanti menurut saya itu sudah kalau dilihat dari tahun ke tahun itu kayaknya DP alur itu sudah matang Kak. Cuman kalau dilihat dari ininya pasti kemungkinan besar ada tiap-tiap partainya pasti ada yang namanya money politik. Nah, kalau menurut pendapat saya sendiri money politik itu bisa dibilang itu sangat dilarang dikarenakan hal itu dapat memicu terjadinya konflik antar politik Kak. Mungkin itu. Di sini saya ingin bertanya, pertanyaan pertama itu bagaimana pandangan Kak tentang pemilu tahun depan nanti atau pemilu 2024? Tentang Kak pandangan. menurut saya sih pendapat saya untuk pemilu tahun depan ini sangat menguras energi bagi anak muda, karena banyak yang berspekulasi bahwa pemimpin yang saat ini mencalonkan yang nomor urut 2 banyak yang meremehkan. Padahal menurut saya sebagai anak muda kita harus bisa menunjukkan bahwa kita itu bisa memimpin bangsa ini. Kalau menurut Kak? Kalau saya sih masih abu-abu ya, karena kan belum ada juga suara-suara dari para pemimpin itu, jadi belum ada pendapat sama sekali tentang. Kalau Saya juga masih abu-abu karena belum terlalu masuk ke situ. Pertanyaan pertama itu bagaimana pandangan Kak terhadap pemilu 2024 nanti? Menurut saya itu jika saya akan memilih di 2024 itu saya akan memilih pemimpin yang saya merasa bisa memimpin negara ini. Baik, kira-kira bagaimana pendapat Kak tentang pemilu 2024 ini?
Kalau untuk pemilu 2024 ini mungkin lebih seru daripada pemilu yang tahun lalu. Nah, Kak, jadi pertanyaan kedua, kira-kira menurut Kak pemimpin yang baik itu seperti apa? Pemimpin yang baik itu yang pertama itu tidak egois kan. Pasti dia harus memikirkan masyarakatnya juga, apalagi di sini itu pemilunya sebagai presiden. Jadi dia harus memikirkan kesejahteraan masyarakatnya, terus program-program apa saja yang akan dia lakukan selama dia jadi presiden. Terus juga harus berpengalaman dalam bidangnya itu sih. Kira-kira menurut Kak pemimpin yang seperti apa yang baik untuk memimpin Indonesia? Menurut saya pemimpin yang baik untuk memimpin Indonesia itu pemimpin yang backgroundnya jelas, latar belakangnya jelas, dan berpendidikan, terlebih juga bertanggung jawab, tidak hanya terlebih dahulu kan orang-orang yang berpangkat. Baik, kira-kira pemimpin yang baik presiden menurut Kak itu bagaimana? Oke, jadi seperti saya katakan tadi, sosok pemimpin yang memiliki kontribusi nyata. Jadi pemimpin yang sedikit bicara tapi banyak bekerja dan tidak banyak mengumbar janji, tapi ada hasil yang nyata yang tercipta dan bisa menyongsong Indonesia Emas tahun 2045 nanti. Pertanyaan kedua, kira-kira pemimpin yang baik itu pemimpin yang seperti apa? Pemimpin yang baik menurut saya itu adalah pemimpin yang konsisten, yang mampu membuktikan janjinya semasa dia mulai menjabat sebagai calon presiden dan wakil presiden. Oke, di sini ada pertanyaan kedua, kira-kira menurut Kak pemimpin yang baik itu seperti apa? Yang mendengar suara rakyatnya dan menjalankan amanah dan juga visi misinya. Kalau dari Kak, Membantu masyarakat sih. kalau Ya pasti amanah sih sama apa yang dia sampaikan. Pertanyaan kedua, kira-kira pemimpin yang baik itu pemimpin yang seperti apa? Pemimpin yang baik itu seperti dia mampu bertanggung jawab dalam hal apapun. Terus dia mampu mengatur jiwa kepemimpinannya. Mampu mengatasi semua masalah yang ada. Baik, kira-kira pemimpin yang baik itu menurut Kak seperti apa? Baik, jujur, dan tidak korupsi. Nah, dari ketiga pasangan calon wakil presiden, presiden dan wakil presiden, pilihan yang cocok menurut Kak di tahun depan itu siapa? Kalau pilihan yang cocok itu, kalau menurut saya belum memilih ya. Tapi kalau yang menurut saya, kalau misalnya yang cocok itu siapa sih tiga-tiga itu? Ada Prabowo, Ganjar, dan Anies. Prabowo, Ganjar, Anies. Menurut saya tiga-tiganya bagus sih. Jadi siapapun yang dipilih, saya rasa semuanya bagus. Terima kasih. Baik, kira-kira dari 3 calon presiden, menurut Kak yang paling baik untuk memimpin Indonesia di tahun 2024 sampai tahun 2029 itu siapa? Dan mengapa Kak pilih dia? Kalau menurut saya, seperti yang saya bilang pada poin pertama atau pertanyaan pertama, di sini kami sebagai mahasiswa awal yang baru ada hak pilih, kami bingung memilih yang mana karena belum tahu backgroundnya bagaimana, skandal-skandalnya bagaimana. Tapi menurut saya yang cocok untuk menjadi presiden di tahun yang akan mendatang Prabowo sih Kak. Karena melihat dari backgroundnya dan jejak digital yang dia lakukan, membantu orang, menolong orang sampai WNI di luar negeri. Pernah dengar itu, dia membantu WNI di luar negeri. Saya rasa itu patut diapresiasi dan menurut saya dia pantas untuk menjadi presiden di tahun mendatang. Baik, terima kasih Kak. Dari ketiga calon ini kira-kira siapa yang paling cocok jadi presiden nanti menurut? Kalau dari saya sendiri, mungkin kalau dilihat juga ya, generasi milenial sekarang ini banyak memilih untuk paslon nomor 2, All-in Prabowo. Jadi kami dengan Prabowo. Baik. Terima kasih Kak. Siap. Dari ketiga calon presiden yang ada saat ini, kira-kira calon yang mana yang baik untuk jadi presiden Indonesia nanti?
kalau saya sendiri, kalau mau dilihat ketiganya itu sudah bagus, cuman hanya saja saya lebih memilih mana pemimpin atau calon yang lebih prioritasnya dapat memberikan aspirasi masyarakat dan mampu membuktikan bahwasanya mereka benar-benar konsisten terhadap apa yang telah mereka janjikan selama mereka mencalonkan diri sebagai pemimpin. Baik, terima kasih Kak atas waktunya Kak. Terima kasih. Ini yang terakhir dari Kak, tahu sebelumnya calon-calon presiden. Nah, menurut Kak dari ketiga itu siapa yang baik untuk memimpin Indonesia? Aduh, tidak bisa memastikan, cuman semoga Indonesia kedepannya semakin maju dan berkembang. Kalau dari Kak sendiri? Kalau saya memang dari dulu sukanya Prabowo. Kalau Makanya Kak, saya juga tim Prabowo. oke, makasih Kak sebelumnya, maaf sudah mengganggu waktunya. Baik, pertanyaan ketiga, dari ketiga calon kira-kira siapa yang paling cocok dari jadi presiden nanti? Mohon maaf Kak, siapa calonnya? Ketiga calon itu calon presidennya itu ada Prabowo, ada Ganjar, ada Bapak Anies. Kira-kira menurut Kak siapa yang paling cocok untuk memimpin di tahun 2024 sampai tahun 2029 nanti? Kalau menurut pendapat saya itu Bapak Prabowo, karena saya sudah kenal lebih lama dia. Iya. Terima kasih Kak. Ya. Baik, yang ketiga, kira-kira siapa calon yang akan cocok menjadi presiden? Prabowo sih. Oh,